Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Ayuardana dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan siswa sekolah dasar. Nah, perkembangan itu apa sih? Perkembangan menurut Santrok dalam bukunya Retno Pangestuti, perkembangan ini merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupannya. Nah, tadi kan ada kata-kata masa konsepsi. Masa konsepsi itu maksudnya masa prenatal. Pre itu kan sebelum Natal itu lahir. Jadi maksudnya sebelum lahir. Maksudnya dari pembuahan hingga dia lahir gitu. Nah, perkembangan ini bersifat sangat kompleks karena dia itu melibatkan banyak proses-proses. Contohnya kayak proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik maupun psikis, yang menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini dibagi menjadi 4, yaitu sistem syaraf, kekuatan otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Yang pertama yaitu sistem syaraf. Nah, di sini itu terjadi peningkatan dalam intelijensi sehingga menimbulkan pola-pola tingkah laku yang baru. Dan anak pada peningkatan perkembangan sistem syaraf ini, anak sudah mampu mengenal emosi-emosi dan perasaan-perasaan dari orang lain. Jadi saat perkembangan sistem syaraf ini terjadi peningkatan terhadap intelijensi dan emosi. Yang kedua yaitu kekuatan otot. Di sini itu terjadi perubahan-perubahan dalam kemampuan dan kekuatan motorik anak. Nah, ini tuh bisa kita lihat saat anak itu berolahraga dan melakukan permainan. Yang ketiga yaitu perubahan dalam fungsi kelenjar endokrin. Contohnya seperti pada masa pubertas, kan di kelenjar endokrin itu banyak hormon-hormon ya. Nah, di sini itu saat masa pubertas yang awalnya anak itu tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, di sini anak mengalami ketertarikan terhadap lawan jenis sehingga ia akan memperhatikan penampilannya, pakaiannya, seperti itu. Yang terakhir yaitu perubahan dalam fisik. Nah, di sini itu terjadi perubahan tinggi, berat badan, dan keadaan fisiknya. Nah, aspek perkembangan fisik ini tuh sangat mempengaruhi terhadap aspek perkembangan lainnya. Kayak contoh misalnya struktur fisiknya ini kurang normal, misalnya terlalu tinggi atau terlalu pendek atau terlalu kurus atau obesitas. Di sini akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri anak. Kan faktor kepercayaan ini tuh berkaitan dengan aspek perkembangan dari emosi, kepribadian, dan sosial anak. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif ini didasarkan pada dua fungsi psikologis organisme. Yang pertama yaitu adalah organisasi, yang kedua yaitu adaptasi. Nah, organisasi ini kecenderungannya individu itu untuk menyatukan berbagai skema menjadi satu sistem yang koheren atau berkaitan menjadi kesatuan. Lalu yang kedua adalah adaptasi. Nah, adaptasi ini kecenderungannya individu itu untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Nah, ada dua macam adaptasi. Yang pertama yaitu asimilasi, yang kedua adalah akomodasi. Asimilasi itu merupakan merubah lingkungan agar sesuai dengan diri kita sendiri atau dengan skema yang ada pada diri kita. Lalu yang kedua,
Akomodasi. Akomodasi itu merubah diri atau skema yang ada pada diri agar sesuai dengan lingkungan yang ada, sehingga terjadi penambahan skema baru atau pengetahuan baru, tapi skema lainnya itu tidak hilang. Tambahan skema baru inilah yang menurut Piaget sebagai perkembangan kognisi. Tingkat perkembangan intelektual. Jean Piaget membagi 4 tahap perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu tahap sensori-motori, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, yang keempat tahap operasional formal. Nah, yang pertama yaitu tahap sensori-motori. Tahap sensori-motori ini dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, dalam tahap ini bayi menyusun pemahaman dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka. Jadi kayak seperti melihat, mendengar dengan gerakan motor atau otot mereka seperti menggapai, menyentuh, sehingga tahap ini disebut dengan tahap sensori motori. Yang kedua, tahap praoperasional. Nah, tahap praoperasional ini dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai belajar menggunakan simbol persepsi mengenai benda tiruan yang sama dengan aslinya. Contohnya mobil-mobilan. Nah, pada tahap ini anak praoperasional mempunyai kemampuan-kemampuan. Nah, yang pertama itu memahami tentang penggabungan, penambahan dan pengurangan. Yang kedua, memahami tentang urutan, seperti mengurutkan dari yang kecil ke yang besar, yang pendek dengan yang panjang sampai yang panjang dan lainnya. Nah, yang ketiga itu memahami tentang penggolongan atau klasifikasi. Misalnya yang bulat dengan yang bulat, yang persegi dengan persegi, yang merah dengan yang merah, yang hitam dengan hitam, dan lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga nih, anak praoperasional itu hanya mengenal suatu objek dari salah satu aspek. Kalau nggak dari aspek warnanya, yaitu atau besarnya. Jadi kalau nggak warna, ya besarnya benda itu. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini dimulai dari usia 7 sampai 12 tahun. Nah, berarti pada usia ini itu termasuk pada usia anak sekolah dasar. Nah, pada tahap operasional konkret ini anak mulai belajar konsep dari benda-benda yang konkret atau yang nyata. Karena anak operasional konkret ini masih berpikir atas dasar pengalaman konkretnya yang nyatanya, belum mampu berpikir secara abstrak. Jadi kalau dia ingin berpikir secara abstrak juga harus dicontohkan atau diarahkan pada benda-benda yang konkretnya, yang nyatanya. Misalnya pada usia kelas rendah kita mengajarkan pertambahan, kita tanya langsung 2 tambah 3, otomatis kan anak usia kelas bawah sekolah dasar itu kan belum mengerti. Jadi kita harus memberikan contoh, memberikan dengan contoh yang konkretnya, seperti dengan menggunakan permen, menggunakan buah-buahan, dan lain-lainnya. Nah, sama dengan halnya anak anak SD pada tingkat atas itu juga sama, belum mampu berpikir secara abstrak. Nah, dia itu kalau misalnya berpikir secara abstrak harus dicontohkan itu sesuatu yang konkret tadi, yang nyata. Nah, pada tahap operasional konkret ini anak ini pada pemahaman tentang ruangnya itu telah berkembang, sehingga dia itu dapat mengerti tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, misalnya sejarah. Terus mampu memahami peta kota, langit dengan bintang-bintangnya. Nah, pada pada tahap operasional konkret ini sebagai pengajar pada IPA atau sains, guru itu harus memberikan
contoh-contoh atau benda-benda yang konkret agar mampu menolong pengembangan kemampuan intelektual anak. Yang keempat, tahap operasional formal. Nah, tahap operasional formal ini terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Nah, anak atau individu mampu berpikir secara abstrak, lalu mampu membedakan argumen dan fakta, terus mulai belajar menyusun hipotesis dan mampu menggeneralisasikan serta menguji hipotesisnya. Nah, di sini kemampuan abstraknya itu juga mampu memberikan alasan tanpa harus mengamati objek yang konkret. Terus juga bisa menarik kesimpulan dari beberapa kemungkinan yang ada tanpa pengamatan. Nah, pada tahap operasional formal ini individu atau anak juga dapat berpikir reflektif atau memikirkan kembali apa yang telah terjadi, yang disebut juga berpikir evaluatif. Perkembangan emosi. Emosi merupakan perasaan intens terhadap seseorang atau suatu kejadian. Nah, ragam emosi ini banyak, contohnya seperti emosi takut pada sesuatu, senang akan sesuatu, marah terhadap seseorang, dan lain-lainnya. Emosi ini harus berkembang dan dikembangkan. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi perlindungan emosional. Yang pertama yaitu kematangan dan belajar. Nah, emosi ini akan berkembang sesuai dengan kematangan intelijensi atau perkembangan sistem endokrinnya. Nah, melalui belajar, objek, dan situasi yang pada mulanya tidak menimbulkan respon emosional, mungkin di kemudian hari akan menimbulkan respon yang rasional. Nah, bentuk emosi terhadap anak ini itu melalui usianya itu berbeda-beda. Mungkin pada usia rendah dia merasakan emosi yang takut pada sesuatu, tapi mungkin di kemudian hari saat dia dewasa mungkin emosi itu akan menjadi hal yang menyenangkan untuk dia. Jenis-jenis emosi yang umum pada masa kanak-kanak. Yang pertama ada takut. Nah, adanya rasa takut ini bisa dibilang baik jika tidak terlalu kuat dan hanya merupakan peringatan terhadap bahaya. Nah, tapi sayangnya kebanyakan tuh anak-anak sekarang itu takut pada hal yang tidak berbahaya. Nah, rasa takut ini tuh bisa menghambat terhadap tindakan yang mungkin sangat berguna ataupun menyenangkan bagi anak. Nah, rasa takut ini tuh bisa membuat anak-anak itu menjadi terganggu mentalnya. Jadi dia tuh punya penyakit gangguan mental gara-gara karena ketakutan akan sesuatu yang sangat kuat sehingga ini tuh menyebabkan mentalnya itu menjadi terganggu. Yang kedua ada rasa cemas. Cemas ialah suatu bentuk takut yang bersifat khayalan. Jadi rasa takut ini tidak distimulus dari lingkungan si anak, tapi terjadi dari sesuatu yang dia khayalkan atau dia imajinasikan. Nah, kecemasan ini dapat terjadi bila anak telah mencapai tingkat perkembangan intelektual di mana ia bisa berimajinasi tentang hal-hal secara tidak langsung di hadapannya. Lalu yang ketiga ada marah. Marah merupakan reaksi emosional yang sering terjadi pada masa kanak-kanak. Nah, karenanya itu banyak anak-anak yang pada usia muda telah menemukan bahwa marah ini merupakan cara yang baik untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keinginannya. Biasanya nih anak marah untuk agar bisa mendapatkan sesuatu. Misalnya dia ingin permen tapi orang tuanya tidak memberikan. Pasti anak ini kan menjadi marah biar ibunya ini tertarik perhatiannya dan membelikan anak ini permen. Yang keempat ada cemburu. Cemburu merupakan
respon yang normal terhadap kehilangan yang nyata atau terhadap kehilangan kasih sayang. Nah, cemburu ini adalah kelanjutan dari marah yang menimbulkan sikap benci atau dendam yang ditujukan kepada orang. Nah, sedangkan kalau marah tadi kan ditunjukkan itu terhadap orang, ini sendiri, ataupun benda-benda. Nah, dalam cemburu ini juga terdapat kombinasi antara marah dan takut. Nah, orang-orang yang cemburu ini merasa tidak yakin atau tidak aman dalam hubungannya dengan orang yang dia cintai dan dia kasihinya, sehingga ia merasa takut kehilangan kedudukannya atau statusnya dalam kasih sayang kepada orang tersebut. Kelima yaitu kegembiraan. Kegembiraan merupakan emosi positif karena individu yang mengalaminya tidak melakukan usaha untuk menghilangkan situasi yang menyebabkan kegembiraan ini. Yang keenam, kasih sayang. Nah, kasih sayang atau cinta adalah reaksi emosional yang ditunjukkan terhadap seseorang atau suatu benda. Nah, kasih sayang terhadap orang lain secara spontan dapat ditimbulkan oleh stimulasi sosial yang minim sekalipun. Perkembangan sosial. Nah, perkembangan emosi yang tadi itu tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial atau tingkah laku sosial. Nah, karena dalam dalam bersosialisasi atau dalam kehidupan sosial pasti kan akan mengenal banyak atau beragam jenis-jenis emosi. Nah, orang-orang di sekitar anak ini bukan berpengaruh tapi mempengaruhi perilaku sosial anak tersebut. Nah, jika lingkungan positif maka akan memberikan dampak yang baik untuk perkembangan anak. Jika lingkungannya itu negatif, maka akan memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan anak. Dengan kita mempelajari dan memahami perkembangan peserta didik, akan memberikan manfaat yang banyak bagi kita. Yang pertama, kita bisa menciptakan ruang kelas yang tepat bagi peserta didik, karena kan dengan mempelajari dan memahami konsep perkembangan peserta didik ini, kita bisa memilih suasana pembelajaran yang tepat untuk diaplikasikan di ruang kelas, karena dengan mengetahui berbagai anak ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, jadi kita bisa menemukan dan menumbuhkan suasana pembelajaran yang nyaman. Yang kedua, kita bisa memberikan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Jadi dengan adanya metode yang bervariasi dan menarik, ini akan membuat siswa menjadi senang dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang ketiga, kita bisa memberikan dorongan bagi peserta didik dalam berinteraksi. Kalau misalnya kita tidak mengetahui perkembangan peserta didik, pasti kita akan acuh dalam dalam memberikan dorongan peserta didik untuk berinteraksi. Lalu yang keempat itu bisa mengendalikan diri agar tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Nah, terkadang dalam proses pembelajaran di kelas ini tidak sedikit guru yang membedakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Nah, dengan memahami perkembangan peserta didik, guru akan sadar bahwa setiap peserta didik ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir, dengan kita mempelajari perkembangan peserta didik ini di sekolah dasar khususnya, kita bisa memahami peserta didik dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.